Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tugas praktikum keamanan sistem informasi, penjelasan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vini Silvia, NPM 191705110 dari kelas B Prodi S1 Ilmu Komputer. Langsung saja kita ke pertemuan pertama, itu materinya tentang pengantar keamanan sistem informasi. Nah, di sini ada definisi di mana keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki artifisi. Untuk 3 tujuan pada keamanan sistem informasi yaitu ada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Lalu di sini ada jenis-jenis hacker, ada 5, yaitu white hat hacker adalah hacker yang memegang teguh standar etika. Akses ke sistem komputernya itu bukan tujuan untuk merugikan. Lalu yang kedua ada black hat hacker, ialah jenis hacker yang aktivitasnya menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan seperti cara menghapus berkas dan lain sebagainya. Lalu ada grey hat hacker, ialah seorang hacker yang menganut standar etika ganda. Sekali waktu hacker mungkin menjunjung tinggi etika hacker, namun di waktu yang lain aktivitasnya melanggar batas-batas hukum. Lalu yang keempat ada script kiddie hacker, ialah seorang yang tidak mahir dengan sistem komputer, namun mampu menerobos sebuah sistem komputer dengan menggunakan perangkat lunak atau yang dibuat orang lain. Lalu yang kelima ada hacktivist hacker, adalah orang yang menyebarkan pesan-pesan tertentu seperti politik, agama, ideologi, dan lain-lain. Lalu ada tahapan hacking, itu ada reconnaissance, itu mengumpulkan informasi tentang target. Lalu scanning itu melihat servis yang sedang berjalan dan port apa saja yang terbuka, mendeteksi firewall, mencari celah, dan lain sebagainya. Lalu ada gaining access, itu merancang blueprint atau kelemahan dari target. Ada maintaining access, itu mencoba masuk ke sistem atau ke root dengan sebagai hak akses admin. Lalu ada clearing attack, itu adalah menghapus jejak. Nah, langsung ke pertemuan kedua yaitu footprinting. Jadi, apa sih itu footprinting? Footprinting atau yang juga dikenal dengan pengintaian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik mereka ke target. Nah, ada beberapa tools yang digunakan yaitu Nmap, WHOIS, NSLOOKUP, dan sebagainya. Lalu untuk tipe footprinting itu ada 2, ada inner dan outer. Kalau inner itu ketika kita akan melakukan footprinting, kita sudah berada di dalam komputer target. Sedangkan outer footprinting kita belum berada atau tidak berada di jaringan komputer target. Lalu untuk jenis informasi yang bisa didapat saat footprinting itu ada operating system apa yang digunakan, firewall, IP address, network maps, URL, VPN, dan lain sebagainya. Lalu kenapa sih kita harus belajar footprinting? Jadi footprinting itu penting karena dalam ethical hacking 90% waktu seorang pentester digunakan untuk mengumpulkan data target dan 10%-nya itu digunakan untuk melakukan percobaan dalam menguasai sistem target. Di sini ada metode dari footprinting, itu ada search engine. Di sini ada sebelah kanan itu tools yang dapat digunakan. Lalu ada advanced Google hacking, social network, website footprinting, dan seterusnya sampai ada social engineering. Pertemuan ketiga di sini membahas tentang Nmap. Jadi Nmap atau Network Mapper adalah sebuah aplikasi atau tools yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap ini dibuat oleh Gordon Lyon atau lebih dikenal dengan nama Fyodor Vaskovich. Aplikasi ini digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Untuk output Nmap itu sendiri, itu sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahannya tergantung pada opsi yang digunakan. Contohnya itu ada tabel port menarik. Tabel port menarik itu berisi daftar angka port, protokol, nama layanan, dan statusnya, terbuka atau tertutup. Lalu di sini ada jenis-jenis Nmap, itu ada 2 yaitu GUI dan CLI. GUI itu kita bisa langsung menggunakan aplikasinya atau websitenya. Lalu untuk CLI atau Command Line Interface itu bisa kita masukkan perintah-perintah footprinting di command prompt.
Lanjut untuk pertemuan keempat, yaitu SQLI atau SQL injection. Jadi injeksi SQL atau SQL injection adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dari karakter-karakter pelolos bentukan string yang diimbuhkan dalam pernyataan SQL, atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai dengan harapan. Nah, untuk tools yang digunakan pada SQL injection itu ada dua, manual dan tools yang sudah tersedia. Kalau manual itu bisa melewati 3 website ini. Lalu untuk toolsnya itu ada SQL Map, JSQL Injection, BBQ SQL, dan lain sebagainya. Nah, untuk parameter dari SQL itu ada dua, yaitu parameter SQLi manual dan parameter SQL Maps. Untuk yang parameter SQLi manual itu ada 4, ini bisa dilihat di sini. Yang pertama itu tanda petik, itu artinya hack, min artinya comment out, titik koma itu end statement, persen dan bintang itu wildcards. Lalu ada parameter SQL Map, itu bisa dilihat ada beberapa, seperti min URL slice min u itu artinya cek URL, min DBS cek database, min tables itu cek table, min columns itu cek kolom, min dam itu dam data, min d itu select database, min t select table, dan min c itu select kolom. Lanjut ke pertemuan kelima, yaitu tentang PDF-Crack. Jadi, PDF-Crack adalah alat GNU Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Ini sih bisa dibilang gampang ya, karena baris perintahnya itu digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya adalah open source atau GPL. Mendukung berikut ini adalah fungsi dari PDF-Crack. Yang pertama itu mendukung penanganan keamanan standar revisi 2, 3, dan 4 pada semua versi PDF yang dikenal. Mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna. Lalu yang ketiga itu baik daftar kata dan kata sandi brute forcing didukung permutasi sederhana. Saat ini hanya mencoba karakter pertama sebagai huruf besar. Lalu simpan atau muat pekerjaan yang sedang berjalan, pembandingan sederhana, dan pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Selanjutnya kita ke pertemuan ke-6, yaitu enkripsi dan deskripsi. Yang pertama ada definisi. Jadi apa sih itu enkripsi dan deskripsi? Enskripsi adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text menjadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext. Jadi kalau enkripsi itu mengubah dari yang dapat dimengerti ke tidak dapat dimengerti, dari plain ke cipher. Kalau deskripsi itu kebalikan dari enskripsi, dia mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext menjadi teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text. Nah, untuk tools pengamanan file di sini ada 3 yang saya ketahui, itu ada PGP Tools, Teracrypt, dan Ccrypt. PGP itu adalah singkatan dari Pretty Good Privacy dan merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi atau autentikasi pengiriman data komputer. Nah, sebelum kita lanjut ke pertemuan 7, kita akan mencoba praktek untuk menggunakan salah satu tools pengamanan file, yaitu PGP Tools. Baik, langsung saja kita praktekkan untuk tools pengamanan file, yaitu PGP Tools. Di sini saya sudah mendownload dan menginstal PGP Tools. Jadi langsung saja kita buka. Ini. Nah, tampilan awal dari PGP Tools itu seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah create akun. Kita pilih di pojok kanan bawah, itu create. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita isi, sini ada full name, lalu email,
Lalu di sini ada password. Jadi usahakan password yang Anda buat itu mudah diingat. Karena ini akan selalu digunakan pada saat kita akan mengenkripsi atau mendekripsi sebuah file di PGP Tool. Lalu setelah itu kita create. Nah, di sini kita tunggu sampai proses pembuatan akun itu selesai. Nah, setelah proses pembuatan akun selesai, maka akan muncul seperti ini. Lalu misal kita akan melakukan enkripsi file. Jadi kita klik icon encrypt file. Nah, lalu kita pilih file mana yang akan kita enkripsi. Nah, kita pilih di mana penyimpanan yang akan kita enkripsi. Misal di sini saya akan mengenkripsi file ini. Lalu kita choose. Nah, lalu setelah itu kita klik encrypt. Nah, setelah muncul file was encrypt successful, kita klik OK. Dan di sini kita masuk ke tempat penyimpanan file yang kita enkripsi tadi. Nah, di sini sudah muncul file dengan tipe PGP Tool. Ini artinya file yang sudah kita enkripsi tadi. Nah, jadi misal kita buka. Ketika kita akan membuka, kita di sini harus memasukkan password. Password mana yang kita masukkan, yaitu password yang kita buat di awal tadi. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, lalu setelah itu, ketika kita ingin mendekripsi file atau kita ingin membuat file yang sudah kita enkripsi tadi itu tidak memiliki password lagi gitu. Jadi kita buka, kita klik icon decrypt file, lalu kita pilih file yang sudah dienkripsi tadi. Nah, lalu di sini kita klik decrypt. Kita pilih yes apabila kita ingin membuka file itu langsung. Nah, setelah itu akan langsung terbuka file yang kita enkripsi tadi. Jadi kan ketika kita enkripsikan file itu, saat kita mau membuka itu harus memasukkan password yang kita buat pada saat membuat akun di PGP Tool tadi kan. Jadi setiap ingin membuka itu harus memasukkan password. Nah, ketika kita deskripsi file tersebut yang sudah dienkripsi tersebut, maka akan hilang untuk memasukkan password tersebut. Jadi akan langsung terbuka gitu, seperti sedia kala. Nah, baik. Jadi itulah tadi pemraktikan tools pengamanan file yaitu PGP Tools. Nah, langsung saja kita penjelasan untuk pertemuan selanjutnya. Di sini ada pertemuan 7 yaitu materinya tentang FTP. Jadi, untuk definisi dari FTP itu sendiri, FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Nah, untuk fungsi FTP itu ada 5, yaitu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, lalu menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, lalu mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, lalu mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Nah, untuk aplikasi yang dapat digunakan FTP client itu ada FileZilla, WinSCP, dan GFTP.
FileZilla FTP Client merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Sedangkan WinSCP itu dia memang tidak sepopuler FileZilla, tapi WinSCP itu merupakan aplikasi yang juga cukup populer apalagi untuk pengguna Windows. Dan yang ketiga ada GFTP, itu merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan jaringan lokal saja. Nah, jadi itulah tadi pembahasan dari saya tentang materi-materi praktikum keamanan sistem informasi mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Sekian dari saya, semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.